Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat hari Minggu kepada kita. Puji Tuhan karena hari ini semakin baik, bahkan kita tetap sehat. Itu semua karena kasih Tuhan dan berkat Tuhan bagi setiap pribadi kita. Jadi terima kasih Tuhan ya. Pada hari ini kita akan menghadap meja Tuhan sesuai dengan apa yang telah saya umumkan pada minggu lepas, karena kita terlepas ya. Jadi kita tundakan ke minggu ini. Puji Tuhan karena diberi kesempatan untuk menghadap meja Tuhan pada hari ini. Jadi sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas pimpinan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang senantiasa kami nikmati dalam hidup ini. Kami percaya itu oleh karena anugerah dan juga kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan kami akan menghadap meja-Mu. Ampuni kami sebagai manusia biasa yang selalu melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran kami, dosa-dosa kami, ampuni ya Bapa, agar kami berkenan mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan itu membawa kami lebih lagi ya Bapa, mengenal tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Dimanapun kami pergi, kami akan memberitakan kematian Tuhan Yesus melalui cara hidup kami, melalui komunikasi kami, bahkan seluruh kehidupan kami menjadi surat Kristus yang akan terus memberitakan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Juga akan kami terus renungkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memberi kepada kami hikmat. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba-Ku tidak punya apa-apa, namun siap dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, selindungi hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu ya Tuhan, karena kami siap mendengar apa yang akan Tuhan bicarakan kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebagai dasar perjamuan kita pada pagi hari ini, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ya. Dua ayat saja saya petik untuk kita pada pagi ini. Meskipun pembacaan ini sebenarnya dari ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Tapi kita baca ayat 19 sampai ayat 20. Bunyi firman Tuhan, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kata firman Tuhan. Jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perjamuan malam menceritakan tentang apa yang akan berlaku dalam hidupnya. Semuanya semata-mata memberi kebebasan kepada manusia agar manusia itu diselamatkan, meskipun manusia itu selalu jatuh dan jatuh di dalam dosa. Namun firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa roti yang akan kita ambil dalam perjamuan ini melambangkan tubuh Yesus yang hancur oleh karena dosa kita. Begitu juga air yang akan kita ambil melambangkan darah Yesus yang tercurah dari kayu salib oleh karena perbuatan-perbuatan manusia yang tidak berkenan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, mari bersama dengan saya kita ambil roti yang melambangkan tubuh Yesus yang hancur oleh karena dosa-dosa kita. Kita ambil bersama-sama, menikmatinya, mengambil bahagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Sebelum itu, saya akan membaca ayat yang ke-19. Bunyinya, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama.
Mari siapkan air yang melambangkan darah Yesus yang tercurah bagi dosa kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kami, bagi kita sebagai manusia yang berdosa. Kita minum bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan yang singkat kami hadapi pada pagi hari ini ya Bapa. Kami percaya makna perjamuan Tuhan ini besar bagi kami karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Roti yang kami nikmati melambangkan tubuh Yesus yang hancur oleh karena perbuatan-perbuatan dosa kami Bapa. Begitu juga air yang melambangkan darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib juga oleh karena dosa kami. Jadi terima kasih kiranya Bapa, perjamuan ini terus menyadarkan kami tentang tanggung jawab kami sebagai manusia yang masih ada di dalam dunia ini. Kami akan gunakan kesempatan yang ada untuk memberitakan kematian Tuhan kepada banyak orang melalui cara hidup kami, perbuatan kami, komunikasi kami, dan seluruhnya Bapa. Biarlah itu menceritakan tentang kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita terus melihat kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Satu tema yang akan saya kongsikan kepada kita pada kali ini, yaitu tentang memimpin ke arah keselamatan, yaitu tentang Allah memimpin kita ke arah keselamatan. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Bunyi firman Tuhan. Untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperolehi puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kata firman Tuhan. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, jika kita amati bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan umat manusia dari sejak perjanjian lama sampai ke hari ini, ada 3 hal yang harus kita ambil tahu tentang bagaimana Allah bekerja. Yang pertama, di dalam perjanjian lama, Allah bekerja dengan cara memberi perintah untuk merealisasikan keselamatan tersebut. Allah tidak pernah berhenti memberi petunjuk dan perintahnya kepada umat manusia, khususnya kepada orang Israel. Ia mau agar orang ataupun umat pilihannya itu menikmati keselamatan yang telah dia sediakan, yang telah dia janjikan. Itu makanya dia tidak putus-putus untuk memberi perintah dengan perantaraan pemimpin. Yang pertama kita lihat melalui perantaraan Musa. Waktu orang Israel di dalam kebuntuan, di dalam dilema, Allah akan memberi perintah, berbicara kepada Musa agar Musa harus memimpin umat pilihan Allah itu dengan cara yang ditujukan oleh Allah sendiri. Nah hasilnya saudara kita dapat lihat bahwa
setiap kali Musa mendengar apa yang difirmankan oleh Allah, ia berhasil membawa orang Israel ke tempat yang lebih selesa, bahkan terhindar daripada bahaya. Ini adalah cara Allah bekerja di dalam perjanjian lama. Jadi tidak hal ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang yang taat pada perintah itu akan diselamatkan ataupun akan dihindari daripada bahaya. Jika musuh ingin menyerang orang Israel pada ketika itu, oleh karena Musa buntu, tidak ada cara lain lagi. Ia minta agar Allah berfirman, minta tunjuk daripada Allah, maka Allah berbicara, bekerja. Dan di sebaliknya, orang yang abaikan perintah selalu akan gagal dan gagal. Kita dapat lihat itu di dalam pemerintahan para raja-raja orang Israel setelah Raja Salomo. Meskipun mereka adalah keturunan umat pilihan Allah, namun mereka mengabaikan perintah tersebut. Mereka selalu gagal. Dan pemerintahan mereka itu hanya sedikit waktunya. Hanya sekejap. Jadi Allah bekerja di dalam perjanjian lama dengan memberi perintah. Agar dia bukan suka-suka memberi perintah. Tetapi dia mau agar manusia itu, ciptaannya itu, lebih-lebih lagi umat pilihannya itu hidup dengan selesa. Yang kedua, saudara, Allah hadir di tengah umat manusia dalam perjanjian baru. Kita dapat tahu itu tentang kelahiran Yesus. Allah bekerja, tetap bekerja di tengah umat manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Agar waktu Yesus berada di dalam dunia ini, setiap orang yang mendengar, menerima, bahkan percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah terus bekerja, saudara, agar manusia itu tidak mudah jatuh ataupun dimenangkan oleh iblis. Jadi mengalami sendiri apa yang dialami manusia, dengan kehadiran itu Allah mau manusia terus mengambil kesempatan untuk poin ini mendengar kabar baik. Kita dapat lihat tentang khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus Kristus tentang berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ini satu kabar baik. Setiap orang yang mendengar harus mengambil kesempatan untuk melakukannya. Jika dapat merealisasikan itu di dalam kehidupan, maka setiap orang yang melakukannya akan merasa hidup mereka selalu berbahagia. Poin yang kedua, mengalami mujizat. Waktu keberadaan Yesus Kristus di dalam dunia ini, Allah mau agar manusia itu mengalami mujizat. Kita dapat menyaksikan itu di dalam kehidupan Yesus Kristus. Waktu dia melayani, dia mulai melakukan penyembuhan. Banyak kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Kita dapat lihat itu mulai dari pasal 8 dalam Matius, di mana menceritakan tentang Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, bahkan sebagainya. Jadi Allah mau waktu Yesus ada di dalam dunia ini, manusia itu mengambil kesempatan. Ya, kita dapat melihat satu cerita yang sangat sinonim yang kita lihat dalam Yohanes pasal 5. Ini tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Waktu orang sakit mengelilingi kolam itu, menantikan kolam itu bergejolak airnya, mendidih airnya. Siapa yang dulu masuk ke dalam kolam itu, ia akan mendapat kesembuhan. Seperti tidak adil kolam itu, ya. Mengapa saya katakan tidak adil? Karena hanya orang yang pertama kali menjejak kaki ke dalam kolam, waktu kolam itu mendidih, airnya bergejolak, dia yang akan mengalami kesembuhan. Jadi bagaimana orang yang lumpuh tidak dapat angkat dari tempat baringnya. Hanya
hanya melihat dengan mata kasar. Wow, kasihan. Jadi artinya kolam ini sepertinya tidak adil memberi kesembuhan. Meskipun banyak orang sakit mengelilingi kolam tersebut, kasihan mereka yang tidak dapat buat apa-apa oleh karena lumpuh ataupun oleh karena tidak dapat berjalan. Kasihan, saudara. Nah, waktu Yesus sampai ke tempat tersebut, jadi dia melihat salah seorang yang sakit, lalu berdialog dengannya. Katanya, sudah sekian lama saya berbaring di tepi kolam ini, namun tidak ada orang yang mengangkat saya untuk masuk ke dalam kolam. Karena setiap orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam, dia yang akan mengalami kesembuhan. Tidak ada orang mengangkat saya. Lalu mulailah belas kasihan pada Yesus terhadap orang ini. Lalu ia menyembuhkannya. Jadi setiap dimanapun Yesus pergi, banyak manusia mengambil kesempatan untuk mengalami mujizat. Karena Allah akan terus bekerja di tengah-tengah umat manusia pada ketika itu, saudara. Akan mengalami mujizat. Jadi ambil kesempatan dengan adanya Yesus waktu itu. Mereka terus mengekori, menyusuri di mana Yesus pergi. Manusia berbondong-bondong mengikut dia. Karena kenapa? Bukan saja mau melihat mujizat, tetapi ingin mengalami mujizat. Karena Allah bekerja. Yang ketiga, saudara, yaitu Allah bekerja dengan memberi seorang penolong. Kata Yohanes pasal 14 ayat 16. Mari kita membaca firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 16. Bunyi firman Tuhan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata Yesus, waktu dia mau terangkat ke sorga, dia tahu bahwa misinya di dalam dunia ketika itu sudah selesai. Namun akan diteruskan oleh salah seorang penolong yang akan diberikan oleh Allah Bapa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, meneruskan pekerjaan Allah Bapa di dalam dunia ini sampai ke hari ini, seorang penolong sudah disediakan bagi setiap orang percaya. Yang akan siap terus menerus, siap 24 jam menolong orang yang berseru kepadanya. Bukan menolong sembarang ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi dia akan menolong orang yang berseru kepadanya, minta pertolongan daripadanya. Ya, itu istilahnya. Allah bekerja terus menerus di tengah umat manusia sampai ke hari ini melalui perantaraan Roh Kudus-Nya, yang akan terus memberi kemampuan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, melakukan hal-hal yang lebih besar yang tidak pernah kita pikirkan. Ia mampu lakukannya. Karena kenapa? Dia adalah penolong yang dijanjikan oleh Allah. Dan dia juga punya kuasa, authority yang telah diberikan oleh Allah kepada Roh Kudus. Jadi ia akan menolong orang yang berseru, orang yang percaya, yang bersandar kepadanya. Allah juga mau manusia diselamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seringkali kita tersilap. Kita melupakan Roh Kudus di dalam doa kita. Lalu kita derek kepada Allah Bapa, bahkan Yesus. Namun jelas firman Tuhan katakan, Allah sudah bekerja di dalam perjanjian lama. Yesus sudah melaksanakan misinya. Tetapi waktu ini adalah Roh Kudus. Bukan berarti saya katakan doa Bapa kami, bahkan kita berdoa kepada Yesus Kristus tidak relevan. Tidak. Tetapi yang melaksanakan pekerjaan
yang telah dipercayakan oleh Allah Bapa dan Yesus sendiri adalah Roh Kudus. Jadi jangan lupa dalam doa kita Roh Kudus, ya, karena Dia yang akan bekerja, saudara. Jadi waktu kita di dalam apapun keadaan, tertekan, ada masalah, minta kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan, minta hikmat daripada Roh Kudus Tuhan, bahkan minta jika kita di dalam masalah kesehatan, kesembuhan daripada Roh Kudus Tuhan. Karena otoriti sudah diletakkan di dalam tangan Roh Kudus ini untuk menolong kita, menolong orang sakit yang memerlukannya akan disembuhkan, menolong orang lemah jika memerlukannya akan diberi kekuatan, menolong orang yang ada masalah akan dibawa keluar daripada masalah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang didampakkan oleh manusia akan tercapai dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, itu makanya Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ya. Memang ketiga-tiga pribadi ini memang satu, tapi yang meneruskan pekerjaan itu sampai ke hari ini adalah Roh Kudus. Jadi pertolongannya sangat kita perlukan saat ini. Dan pertolongan itu juga hanya akan berlaku kepada orang yang berseru kepadanya. Minta dan minta. Itu makanya carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi. Mintalah maka akan diberikan kepada. Jadi minta, saudara. Minta. Jadi dalam segala perkara yang kita hadapi di dalam dunia ini, seperti dalam khotbah saya minggu lepas, di mana saya katakan bahwa banyak orang generasi sekarang menjadi percaya agar hidup mereka lebih baik dari hidup yang sudah. Bahkan mereka mau supaya hidup mereka penuh dengan sukses. Tetapi yang mengerjakan hal itu di dalam hidup kita saat ini adalah pekerjaan penolong yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa kepada kita. Bagaimana ia bekerja, saudara? Dia bukan bekerja sembarang. Nanti kalau bekerja sembarang, tuan rumah marah. Ambil contoh. Kalau pekerja masuk di dalam rumah kita untuk memperbaiki pipe dan sebagainya tanpa kita memberi izin, salah-salah hari bulan, pekerja itu akan kita pukul, saudara. Itu makanya penolong yang dijanjikan oleh Allah Bapa ini akan mendengar suara orang yang memerlukannya. Akan mendengar. Akan lebih sensitif kepada orang yang memerlukannya. Jadi oleh itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jika kita ingin sukses dalam hidup ini, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan hikmat kita, tetapi andalkan hikmat daripada Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya memimpin hidup kita ke arah hidup yang penuh dengan sukses. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tetap bekerja untuk memimpin kita menikmati hidup yang lebih baik, untuk menikmati keselamatan setelah kita dibangkitkan dari kematian. Itu adalah misi Allah, agar kita juga mendapat bahagian dari janjinya, yaitu diselamatkan, masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang setia sampai ke garis akhir akan mengalaminya, akan mendapat bahagia. Oleh itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah bekerja memimpin kita ke arah keselamatan yang telah Dia janjikan dalam 3 hal ini. Pertama, Ia memberi perintah di dalam perjanjian lama. Kedua, dengan hadirnya Yesus Kristus ataupun lahirnya Yesus Kristus dalam dunia ini, manusia mampu mempergunakan kesempatan yang ada untuk mengalami apa yang Yesus sendiri beritakan. Dan saat ini Roh Kudus bekerja yang siap menolong setiap orang yang berseru kepadanya. Maka itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa tentang peranan Allah yang masih bekerja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi biarlah kita terus bersandar kepada Allah Bapa kita yang dengan perantaraan Roh Kudusnya
bekerja terus dan akan memberi kemampuan kita memimpin hidup kita sehingga kita mengalami hidup yang lebih baik. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah namamu Bapa, karena kami dapat menikmati berkat lewat firman-Mu. Meskipun Tuhan kami sudah berhenti berbicara tentang firman Tuhan, itulah keterbatasan kami. Kami tidak mampu menyelami firman Tuhan lebih dalam, namun kami bersandar kepada hikmat daripada Roh Kudus Tuhan akan selalu bekerja dalam hati kami, memberi pengertian dan pemahaman kepada kami agar hari demi hari kami akan selalu ingat tentang firman Tuhan. Ingat bahwa Allah tetap bekerja di tengah-tengah umat manusia dengan perantaraan Roh Kudus-Mu. Jadi biarlah Tuhan kami terus bersandar kepada kuasa Allah, bersandar kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan yang akan terus membawa kami. Meskipun Tuhan kami akan berdepan dengan hambatan yang sangat besar, namun Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka. Jika mungkin ada yang di kalangan mereka Bapa kurang sehat, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan-Mu turun ke atas umat-Mu agar mereka mengalami mujizat kesembuhan daripada kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Pimpin kehidupan kami sekali lagi sepanjang 1 minggu ini Bapa. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Bertemu lagi minggu depan.